Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan memeriksa dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Saya panggil satu persatu ya. Iya, Pak. Regina hadir. Hadir, Pak. Nufus hadir. Hadir, Pak. Widiati hadir. Hadir, Pak. Saiful hadir. Hadir. Wah, luar biasa. Ternyata murid Pak Riki hadir semua. Kalian pasti semangat ya menunggu Pak Riki untuk mengajar matematika untuk kalian. Semangat. Semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Riki ingin kalian coba duduk tegak terlebih dahulu. Semua kamera dibuka, kemudian fokus di depan layar dan dengarkan Pak Riki menyampaikan materi yang akan diajarkan pada hari ini kepada kalian. Coba. Nah, itu Saiful duduknya yang tegak. Ayo. Ayo. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Mohon izin Pak Guru share screen ya. Iya, Pak. Maaf. Nah, tujuan kita belajar hari ini, anak-anak dapat membuktikan rumus segitiga VDW melalui diskusi kelompok. Apa itu VDW? Nanti kita akan pelajari ya. Kemudian, anak-anak bisa menguraikan jawaban mengenai masalah apa? Masalah debit air. Kemudian, selanjutnya kalian bisa membuat kesimpulan dari menganalisa, lalu mengevaluasi semua kegiatan yang kita pelajari hari ini. Sudah siap anak-anak semuanya belajar? Siap. Baik. Nah, kita ingat-ingat dulu materi sebelumnya. Kita kan sudah belajar mengenai apa anak-anak? Mengenai volume. Benar sekali. Kalau kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya mengenai volume, kalian pasti bisa menyelesaikan permasalahan mengenai debit air ini anak-anak. Nah, kita review lagi ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai volume kubus dan volume balok. Nah, volume kubus diperoleh dari pemangkatan 3 dari rusuk-rusuk yang ada pada kubus. Kenapa pemangkatan 3? Karena pada dasarnya kubus dan balok itu sama. Mereka memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Hanya saja untuk kubus itu adalah memiliki sisi yang sama, yaitu panjang, lebar, dan tinggi memiliki sisi sama. Sebentar dulu, maaf. Pause. Ya, memiliki panjang yang sama, jadi dianggapnya sebagai rusuk. Maka panjang kali lebar kali tinggi sama dengan rusuk kali rusuk. Itulah dengan balok ya sama. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sih masalah yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya kita olahraga dulu supaya kita fokus dan kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ya. Kita olahraga semuanya berdiri anak-anak, kita olahraga dulu. Kalian berdiri.
sudah semangat semua kan anak-anak? Semangat, Pak. Nah, mata sudah cerah, badan sudah sehat, berarti harus fokus untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, masalah apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan melihat bersama-sama yuk. Kalian lihat gambar ini. Ini ada seorang bapak-bapak sedang akan mengisi air galon. Galon itu biasanya kan memiliki ukuran kan ya anak-anak. Nah, kemudian diisi air galonnya itu. Ya. Kalau kalian mengisi air galon kan pasti air itu mengalir kan dari keran ke galon. Kalian coba hitung kecepatannya. Galon itu dapat terisi penuh seberapa lama? Ya. Nah, kemudian kita juga lihat juga volume air yang terisi dalam waktu tertentu tersebut berapa. Nah, dari situ kita akan tahu, oh jadi kecepatan air mengalir dalam volume tertentu itu disebutnya debit. Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai debit air pada hari ini anak-anak. Yuk kita lihat dulu, kita saksikan video yang akan kalian pelajari. Berikan dengan serius ya, biar tidak ada yang tertinggal. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas matematika kali ini, kita akan belajar tentang materi debit air. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Dalam waktu yang bersamaan, keran B sudah penuh, sedangkan keran A belum. Nah, anak-anak, kalian tahu mengapa ini bisa terjadi? Nah, mari kita saksikan lagi ya, supaya kita tahu ya. Karena banyaknya zat air, volume zat air yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Sahabat cerdas, banyaknya zat air atau volume zat air yang mengalir pada satuan waktu disebut dengan debit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa debit air pada keran B lebih besar daripada keran A. Iya, jadi penyebabnya adalah debit air pada keran B itu lebih besar daripada debit air pada keran A. Ya. Karena apa? Karena ketika dibuka penuh, maka kecepatan air lebih maksimal sehingga yang kedua ini lebih cepat terisi. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Sahabat cerdas, untuk menghitung debit, mari kita kembali gunakan segitiga ajaib. Pada segitiga ini, bagian atas adalah V dan bagian bawah ada D dan T.
di mana V adalah volume, D adalah debit, dan T adalah waktu. Sahabat cerdas, pada segitiga ini, garis mendatar menunjukkan pembagian. Jadi jika kita ingin mencari rumus debit, maka kita tutup huruf D dengan tangan kita. Jadi debit adalah volume dibagi waktu, atau D sama dengan V per T. Sedangkan jika kita ingin mencari rumus waktu atau T, kita tutup huruf T dengan tangan kita. Jadi waktu adalah volume dibagi debit, atau T sama dengan V per D. Jadi seperti itu ya anak-anak, untuk menghitung debit, berarti kita tutup dulu kolom bagian D-nya, kemudian kita bisa lihat V-nya berada di atas dan T-nya berada di bawah. Artinya berarti V itu dibagi oleh T. V itu apa? Volume, dan T itu adalah waktu. Jadi debit adalah volume dibagi dengan waktu. Nah, nanti akan ketahuan volume itu satuannya apa dan waktu itu satuannya apa. Misalnya volume satuannya adalah liter atau desimeter kubik, dan waktu misalnya detik, menit atau jam. Maka contoh satuan untuk debit adalah liter per jam, seperti itu. Ya, mari kita lanjutkan. Sedangkan garis tegak menunjukkan perkalian. Jadi jika kita ingin mencari rumus volume, kita tutup huruf V dengan tangan kita. Volume sama dengan debit dikalikan waktu, atau V sama dengan D kali T. Sahabat cerdas, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Baik. Nah, tadi berdasarkan segitiga VDT, atau biasanya ada istilah lain selain VDT yang namanya VDW, karena T-nya itu sebenarnya diambil dari bahasa Inggris, T time ya. Kalau di bahasa Indonesia kan, maka menjadi VDW, volume, debit, dan waktu. Mari kita lihat. Nah, volume, debit, dan waktu ini kita tentukan berdasarkan dari segitiga VDW atau VDT ya. Nah, seperti yang kita lihat, volume terletak di atas, debit terletak di bawah, dan waktu juga terletak di bawah. Jika kita tutup debitnya, berarti kita mencari debit artinya. Maka jika kita mencari debit, volume dibagi waktu. Begitu pula jika kita mencari waktu, kita tutup waktunya. Kita lihat volume dibagi oleh debit. Nah, tapi kita perlu perhatikan juga, ternyata debit dan waktu itu sejajar. Berarti artinya dia dikalikan. Jadi untuk mencari volume, maka kita kalikan antara debit dengan waktu. Sampai di sini sudah paham atau belum anak-anak? Sudah, Pak. Sudah paham? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita lanjutkan. Pak Riki punya sebuah permasalahan yang harus dipecahkan. Mari kita lihat. Nah, ini permasalahannya, anak-anak. Dalam 1 jam, sebuah keran dapat mengeluarkan air sebesar 72 meter kubik. Pertanyaannya, berapa liter per detik debit air tersebut? Jadi liter per detik itu adalah satuan debit. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Ada yang tahu anak-anak, ada yang bisa menjawab bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini? Tidak, Pak. Belum tahu. Oh, Saiful belum tahu. Berarti Saiful belum memperhatikan tadi di awal-awal. Pakai Ayo, rumus siapa yang tahu? segitiga, Pak. Pakai rumus Iya. segitiga tadi. Kita pakai segitiga tadi, namanya segitiga VDW atau VDT. Nah, kita coba yuk.
menggunakan segitiga tadi. Ini segitiganya ya. Kita akan coba. Cara menyelesaikan masalahnya seperti ini anak-anak. Nah, jika yang ditanyakan debit berdasarkan segitiga tadi, ya, bahwa debit itu diperoleh dari P per T atau volume per waktu. Nah, maka diperoleh seperti ini anak-anak rumusnya. Debit itu diperoleh dari volume dibagi dengan waktu. Maka kita masukkan anak-anak. Volumenya berapa tadi? 72 meter kubik. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya adalah berapa liter per detik. Sedangkan yang diketahui adalah volumenya 72 meter kubik. Nah, berarti kan berbeda ya anak-anak ya satuannya, maka kita harus konversikan dulu menjadi liter. Perlu kita ketahui 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Yang sudah kita pelajari waktu tangga satuan volume sebelumnya anak-anak ya. Setiap turun 1 tangga dikalikan dengan 1000. Berarti dari 72 meter kubik turun ke liter atau desimeter kubik, turun berapa tangga anak-anak? Iya, turun 1 tangga, berarti dia Jadi dikalikan 72.000. Jadi 72 dikali 1000 yaitu 72.000 ya. Nah, kemudian berapa detik? Nah, sedangkan yang diketahui itu 1 jam. Maka kita rubah jadi detik. Perlu kita ketahui 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Ya. Lalu selanjutnya kita masukkan ini volume dan waktu ke rumus yang sudah kita simpulkan berdasarkan tadi segitiga VDW ya. Debitnya berapa? Belum diketahui. Maka yang dimasukkan adalah volumenya. 72.000 liter dibagi waktunya adalah 3.600 detik. Ternyata setelah dibagi hasilnya adalah 20 liter per detik. Jadi bisa kita dapatkan jawabannya. Debit air yang mengalir adalah 20 liter per detik. Anak-anak, dalam menyelesaikan masalah matematika yang perlu diingat-ingat dan selalu dilaksanakan adalah kita harus mengklasifikasikannya dulu. Diketahui, kita harus menuliskan diketahuinya. Apa yang diketahui dari soal itu kita tuliskan. Kemudian ditanya pertanyaannya yang tadi kita masukkan. Dan jangan lupa langkah-langkahnya, rumusnya dituliskan. Setelah itu, setelah ketemu hasilnya, jangan lupa untuk menuliskan jadi. Ya. Jadi Pak Riki selalu menekankan kalian selalu melaksanakan untuk menuliskan diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Baik, karena dalam ulangan nanti juga ini akan muncul seperti ini dan ada poinnya anak-anak. Jadi jangan sampai tidak dituliskan karena poinnya juga cukup besar. Harus lengkap ya Pak. Betul Regina, harus lengkap. Pinter ya Regina ya. Salut untuk Regina. Nah, selanjutnya setelah kita tadi memperhatikan cara menyelesaikan masalah, Pak Riki akan membagikan link untuk kalian. Kita akan coba berinteraksi bersama melalui link itu. Yuk. Pasti kalian belum pernah kan? Kalau Kahoot kan sudah biasa. Kalau kuisis juga sudah biasa. Nah, ini kita yang tidak biasa. Apakah kalian tahu? Kita coba ya. Ada di link, ada di chat. Silakan diklik dari chat. Nanti akan ketahuan di sini siapa yang tidak bergabung, siapa yang bergabung ya. Jadi jadi Pak Riki tahu ya siapa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Apakah sudah bisa? Kok belum ada namanya di sini? Silakan Saya bergabung udah aja dah. masih loading. Jangan lupa tuliskan namanya ya. Ya, Pak. Nggak bisa, Pak. Belum bisa? Ayo berusaha. Kan kita sudah modern anak-anak. Sudah tahun 2022 loh. Kalau tidak bisa, boleh bertanya. Saiful tidak bisanya bagian mana? Ya, Saiful tidak bisa bagian yang mana? Nggak Biar bisa Pak- masuk. Oh, ini si Regina sudah masuk. Nih, ada tulisannya Regina. Yo, siapa lagi yang sudah masuk? Saya masih Yo. Oke, Ini coba yuk. muter terus, Pak. Oke, tidak apa-apa. Sinyalnya. Ya, Pak Riki paham. Karena sinyal di beberapa tempat memang tidak mendukung. Baik, silakan Regina angkat tangan dong. Silakan Regina, tangan itu diklik angkat tangan. Baik, coba Regina sudah bisa baca soalnya? Sudah, Pak. Baik, silakan Regina dijawab nomor 1, hasilnya berapa? Caranya menjawab bagaimana? Silakan klik huruf T yang ada di situ. Yang ada di bawah ya. Iya. Iya, Ngerti Pak. saya. Bisa? Susah ya, Pak. Susah ya? Ayo berusaha, jangan bilang susah dulu, berarti kalian mudah patah semangat. Semangat dong. Katanya ingin mengejar cita-cita, jadi harus selalu semangat. Ayo, yang lain juga ikut mencoba. ya, Pak, lagi mencoba ini, Pak. Baik. Bapak sudah diklik kok nggak mau muncul. Sudah diklik tidak mau muncul. Iya, huruf T-nya. Yang di bawah itu Regina ada huruf tambahkan teks, Iya. kemudian diklik di bawahnya. Sudah? Lalu diketik aja di situ. Teteh Nupus bisa nggak, Teh? Ayo, Nufus sudah bisa belum? Baru bisa masuk ini, Pak, aku. Oh iya, Nufus belum raise hand ya. Sudah raise hand ya? Baik, Nufus Sudah. coba. Yo, Nufus. Sudah bisa? Coba Nufus dijawab. Coba, Pak. Kalau tidak bisa, pakai tombol yang ini, pensil aja. Diklik gambar pensilnya, kemudian langsung saja dicoret-coret saja di situ ya. Bisa kan? Kayaknya ikonnya nggak aktif, Pak, untuk diklik ini, Pak. Oh, coba ya, saya izinkan dulu. Sudah? Nah, baru. Nah, coba Regina bisa Nah, tidak? ada. Sekarang bisa, Pak. Ternyata Pak Riki lupa mengaktifkan. Maaf ya anak-anak, karena terlalu fokus kepada kalian sampai lupa klik. Ya, kalau kita melakukan sedikit kesalahan, sedikit pun kita harus minta maaf ya anak-anak. Itu karakter yang penting untuk kalian. Jadi Pak Riki selalu menerapkan 3 kata ya. Tolong, terima kasih, dan maaf ya. TTM. Nah, ingat-ingat ya anak-anak. Baik, sudah bisa dijawab? Coba Pak Riki mau lihat. Wah, siapa ini yang coret-coret di layar ini? Ayo. Oh, siapa ini? Siapa yang coret-coret? Oke. Baik, ternyata kalian sudah pintar semua ya anak-anak. Jadi Pak Riki sangat bangga. Kalian bisa menjawab
pertanyaan dengan baik. Mari kita bahas berapa hasil dari volume debit air jika diketahui volume 18 liter dalam waktu 1 menit. Ingat, kita pakai segitiga VDW. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. V sama dengan D sama dengan P per T atau per W ya. Nah, debitnya berapa belum diketahui ya. Debitnya ditanyakan. Jadi kita tentukan dulu diketahuinya. Diketahui volume sama dengan 18 liter. Dan waktunya 1 menit. Pertanyaannya adalah berapa liter per detik? Berarti ada yang kita ubah ya. Jangan lupa menuliskan Dari jam. menit ke detik ya, Pak. Betul, Regina. Kita ubah dari menit per detik. Volumenya dirubah tidak? Tidak. Tidak, karena yang ditanyakan sama dengan yang diketahui satuannya. Jadi kita ubah dulu 1 menit menjadi detik. 1 menit berapa detik anak-anak? 60. 60, pinter. 60 detik. Nah, jadi langsung kita bisa selesaikan anak-anak ya. Pakai rumus berdasarkan segitiga tadi. Nah, karena tidak cukup, kita taruh di sebelahnya ya. Debit sama dengan 18 liter dibagi dengan 60 detik. Nah, pada pembelajaran lalu kan kalian juga sudah diajarkan tentang pecahan. Jadi tahu dong bagaimana cara menyederhanakan pecahan 18 per 60. Ya, kita bisa membaginya dengan FPB dari 18 dan 60 ya. Berapa FPB dari 16 dan 80? Yaitu 6. Nah, berarti bisa diperoleh 3 per 10. Lalu kita ubah jadi desimal anak-anak, menjadi 0,3 liter per detik. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak cara menyelesaikan permasalahan mengenai debit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Udah Pak, hanya tadi masih kesulitan yang menggunakan yang baru tadi itu Pak. Udah, Pak. Nanti juga lama-lama kita terbiasa anak-anak ya. Seperti pada saat kahut, saat kita kuisis lama-lama juga sama sulit kan? Tapi lama-lama juga. Yang penting kita tetap harus rajin berusaha. Ya. Apapun bisa kita lakukan selama kita mau berusaha. Ya, selanjutnya kegiatan kita yaitu adalah kita akan masuk ke outroom anak-anak. Ya, nanti Pak Riki akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai 5 siswa. Nah, nanti setelah Pak Riki buka breakout room, kalian masuk ke kelompok masing-masing ya. Tapi sebelum itu Pak Riki akan memberikan lembar kerja yang harus kalian pecahkan bersama ya dalam kelompok. Ini ya, nanti akan saya kirimkan ke Google Classroom, kalian tinggal download lalu kalian bahas dalam kelompok ya. Nah, lembar kerjanya seperti ini anak-anak. Nah, ada 2 permasalahan yang harus kalian selesaikan dalam kelompok. Kalau tadi kan kalian sudah menyelesaikan masalah sendiri ya, supaya kalian benar-benar mandiri dulu. Setelah kalian bisa mandiri baru kalian bisa berkelompok. Nah, nanti silahkan di-download. Baik, Pak Rik akan buka breakout room. Silahkan masuk breakout room. Baik Pak. Baik.
Baik, kegiatan kelompok kita sudah habis. Mari kita coba yuk sampaikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Hasil diskusinya bagaimana? Apakah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut bersama-sama dengan kelompok? Atau nanti juga bisa disampaikan anak-anak kendalanya apa saja, ya. Nah, mengapa kok tidak bisa menyelesaikan soal tersebut? Mungkin ada temannya yang tidak mau bekerja sama, atau mungkin ada temannya yang mengganggu. Jadi nanti disampaikan saja ya. Ya, siapa yang mau maju terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil presentasinya? Iya Pak, kelompok saya Pak. Baik, silakan. Silakan disampaikan, maju ke silakan share screen. Iya Pak. Baik, silakan. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Nufus. Nufus berhasil mempresentasikan dengan baik. Berarti kelompoknya Nufus bisa bekerja sama dengan baik, anak-anak. Mungkin di kelompoknya Nufus menghargai. Tadi ada yang memberikan pendapat, pasti teman yang lain menghargai. Sehingga kalau bekerja sama dengan baik, pasti akan hasilnya seperti dengan kelompoknya Nufus, anak-anak. Ayo, kelompok siapa lagi yang bisa lebih baik dari kelompoknya Nufus? Aku Biasanya mau, Pak. kelompoknya Regina ini yang aktif. Aku mau, Pak. Ya, silakan. Ya, Regina, presentasi. Iya, izin share screen. Silakan. Baik, ternyata kelompok Regina tidak kalah luar biasa. Jadi skornya 1-1 ya kelompok Regina dan Nufus. Nah, nanti kelompok yang terbaik Pak Riki akan berikan bonus poin skor. Ya, nanti masuk dalam penilaian karakter dan penilaian nilai matematika akan ditambahkan ya. Nah, baik, berdasarkan dari hasil kelompok tersebut, ada yang ingin memberikan tanggapan tidak? Kelompoknya Saifullah atau kelompoknya Widiati? Silakan berikan tanggapan dari kelompoknya Regina ataupun kelompoknya Nufus. Sudah Pak, sudah ngerti. Terima kasih kelompoknya Saifullah ya. Kelompoknya Saifullah juga kritis, bisa memberikan pendapat dan bisa memberikan saran untuk kelompoknya Regina dan kelompoknya Nufus. Bagaimana dengan kelompoknya Widiati? Sama Pak, jawabannya sama. Oh, sama. Iya. Jadi ternyata luar biasa ya murid-murid Pak Riki ini bisa bekerja sama dengan baik. Baik. Apakah ada kesulitan semua kelompok di sini? Mengalami kesulitan atau kendala apa dalam menyelesaikan masalah tentang debit air ini? Tidak Pak. Tidak. Wah, luar biasa dong. Berarti cerdas-cerdas semua ya murid saya ini. Baik. Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi kalian, ya, tadi Pak Riki sudah melihat langkah-langkah dari setiap kelompok sudah tepat dan sudah sesuai dengan segitiga VDW urut-urutan langkahnya, lalu menuliskan, diketahui, ditanya dan dijawabnya. Nah, berarti kalian memang mendengarkan dan memperhatikan Pak Guru dengan baik. Lalu hanya saja ada beberapa kelompok tadi yang Pak Guru ada yang kurang ya. Langkah-langkahnya langsung lompat tadi ya. Tadi ada yang ternyata langsung dibagikan, langsung dibagi, baru dicari hasilnya sesuai dengan satuan tersebut. Itu tidak apa-apa ya anak-anak ya. Sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan dalam matematika. Ya, selain dari cara yang tadi kita pelajari bersama ya, menggunakan seperti ini, kita ubah dulu satuannya. Ada juga cara yang langsung anak-anak dibagi, baru diubah satuannya. Itu juga bisa. Tetapi cara itu dikembalikan kepada kalian masing-masing ya.
Ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Maka banyak cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika ya. Baik. Sampai di sini ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ada yang ingin berkeluh kesah mengenai masalah debit air hari ini? Tidak ada, Pak. Cuma tadi saya Aja. kesulitan mengkonversi aja, Pak. Untung ada catatan ingat. Oh iya, baik, tidak apa-apa, sambil berlatih bisa kok, kita semua bisa ya. Yang penting apa? Kita harus ingat dengan materi sebelumnya. Materi tentang volume, Mau pulang duluan. materi tentang tanggal satuan Ya udah, volume. Ya, konsep-konsepnya harus kita kuasai 11 dulu. paling ya. Maka perhatikan terus ketika Pak Guru sedang mengajarkan. Nanti juga lama-lama akan terbiasa kok ya. Sebenarnya materi ini tidak terlalu sulit ya. Karena sebenarnya langkah-langkah debit air itu hampir sama dengan materi kita yang sebelum-sebelumnya lagi, yaitu tentang kecepatan anak-anak ya. Cara menyelesaikannya juga sama, menggunakan segitiga kecepatan ya. Menggunakan segitiga VST. Sedangkan debit menggunakan segitiga VDW, hanya saja huruf yang beda. Jadi kalau kalian sudah bisa menguasai cara mencari kecepatan, berarti kalian juga bisa menguasai cara untuk menentukan debit air ya. Pokoknya kita semangat, maka kita bisa. Baik. Berdasarkan soal tadi yang sudah dipresentasikan, Pak Guru mau mengkonfirmasi ya. Mengkonfirmasi jawaban dari kalian. Kita buka lagi yuk soal-soalnya. Maaf nih jaringannya agak bermasalah. Nah, ini tadi ya diketahui volumenya berapa, ya kan? Kemudian diketahui waktunya berapa. Ternyata volume dan waktu itu satuannya berbeda, anak-anak ya. Dari soal dan yang ditanyakan berbeda. Jadi kita harus mengkonversi, mengubah menjadi satuan yang diminta. Dari meter ke liter itu turun berapa tangga, anak-anak? Untuk meter ke liter, meter ke desimeter kubik, turun 1 tangga. 1. Meter. Baik, jadi tinggal kita kalikan 1000. Hasilnya adalah 36 dikali dengan 1000 ya. 36 kali, maaf nih karena susah ya, dikali dengan 1000 ya. Nah, kemudian satuan waktunya juga kita konversi juga. Ternyata yang diketahui adalah 5 jam. Pertanyaannya adalah berapa detik? Berarti kita kalikan dengan, kita konversi ke detik. 5 dikali berapa, anak-anak, jam ke detik? Dikali 3600. Pinter ya. Nah, jadi dapat diketahui hasilnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu ya. Nah, maaf. Apa ya, pakai W saja ya, karena kita kan pakai bahasa Indonesia ya. Nah, kalau T itu bahasa Inggris. Jadi kita mencintai produk-produk Indonesia ya, anak-anak ya. Baik, 36 dikali 1000, 6.000. Pinter, 36.000. Nah, kemudian 5 dikali 3600. Pinter, 18.000. Nah, dari sini kita bisa bagi anak-anak ya. Nah, kita menggunakan cara cepat, anak-anak. Di atas ini ada 4 angka 0, di bawah ada 3 angka 0.
Bagaimana kalau kita bagi? Berarti kita ambil di atas 3, di bawahnya juga 3. Jadi bisa diperoleh hasilnya adalah 36/18. Berapa anak-anak? Ayo kelas 5 Mas. 2. Iya, pinter. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi iklan ya Pak Riki ya. Nah, perlu diingat anak-anak. Ya, nanti satuannya kenapa tidak ditulis di situ, Pak? Satuannya kita tuliskan di jadi. Emang tidak boleh, Pak? Boleh saja, tetapi kan ini hanya untuk menghitung. Nah, untuk hasilnya kita bisa tuliskan di jadinya ini anak-anak. Jadi, debit air yang keluar dari selang tersebut adalah 2 liter per detik. Ya, luar biasa ya, kalian semua tadi sudah berhasil menyelesaikan masalah ini dengan antusias, dengan semangat. Nah, selanjutnya kita akan bekerja secara mandiri anak-anak. Nah, tadi kan sudah berkelompok, kita akan bekerja secara mandiri dan nanti hasilnya akan dinilai sama Pak Riki anak-anak. Ya. Nah, tapi tadi hasil diskusi yang ada yang salah tidak? Kalau tidak ada yang salah berarti sudah luar biasa. Tetapi jika ada yang salah silakan diperbaiki. Ya. Silakan diperbaiki dan boleh nanti dikumpulkan ketika jam istirahat. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Ya, Pak Riki dari tadi minta kalian bertanya terus supaya apa? Supaya Pak Riki tahu siapa yang benar-benar belum paham. Jadi Pak Riki bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Ada yang mau bertanya? Ada Pak, banyak yang belum mengerti. Banyak yang belum ngerti. Aduh, Saifullah dari tadi kemana? Kan tadi Saifullah Iya. sudah bisa menjawab hasil diskusi. Kenapa belum mengerti? Ya. Iya, kalau rumus-rumus banyak yang susah gitu Pak. Iya, sebenarnya matematika itu tidak harus hafal rumus, tapi kita harus mengerti konsep. Ya. Jadi konsepnya debit air itu sama dengan konsepnya kecepatan. Ya. Berdasarkan rumus kan debit itu volume dibagi waktu. Berarti kita harus tahu volume yang ada pada tempat itu. Kemudian ketika dipindahkan ke tempat lain, berapa lama? Sambil kita hitung. Oh, ternyata air ini jika dipindahkan ke tempat ini dapat dipindahkan semuanya dalam waktu sekian detik. Berarti artinya kita bisa menghitung debit air itu. Oh, jadi misalnya galon air berisi 20 liter dipindahkan ke bak yang sama 20 liter, kemudian baru kita bisa mengetahui debit air tersebut. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Baik, kalau begitu Pak Guru akan memberikan tugas yang ada di GC Google Classroom, silakan di-download. Nanti dikumpulkan ya anak-anak ya. Setelah dikerjakan, silakan di-download di Google Classroom. Tugasnya seperti ini. Silakan dilihat. Ada 5 pertanyaan. Silakan dikerjakan. Kerjakan anak-anak. Sudah selesai, Pak. Oh, baik. Terima kasih sudah selesai. Nanti Pak Guru akan memeriksa hasil kerjaan kalian dan memberikan nilai ya. Nah, baik. Terima kasih ya. Kita sudah bekerja sama. Mari kita merefleksikan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Apa saja sih, bagaimana sih konsep debit air, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghitung debit air, kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah kita lakukan untuk menghitung debit air. Ya, kita refleksikan apakah kalian sudah menguasai atau belum. Apakah kalian bisa menerapkan dalam kehidupan nyata atau belum. Jadi ini bisa diterapkan di kehidupan nyata anak-anak ya. Kalian bisa mencoba pakai gelas berapa mililiter, dipindahkan ke gelas lain. Kalian bisa menghitung debit air dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini anak. Baik, kita
patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberi kesempatan untuk belajar bersama. Terima kasih. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Pembelajaran Bapak Riki akhiri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam. Terima kasih. Baik, Pak Riki. Terima kasih. Silakan untuk observer, Pak Saiful atau Bu Nupus dulu nih. Iya, Bu. Silakan. Dia dari Pak Riki cukup bagus, tapi kebanyakan isi ceramahnya tidak ada kelas, kurang ramai gitu, tidak ada umpan baliknya. Terus yang terakhir tadi tidak ada penutupan, berdoa apa langsung ditutup aja gitu. Ya di situ aja Bu. Pak. Terima kasih Pak Saifullah. Silakan selanjutnya. Silakan Bu Nupus. Terima kasih Pak Riki. Kalau hasil observasi saya sih kayaknya kalau untuk kekurangan sulit dilihat ya. Yang ada kayaknya catatan untuk tambahan saya mulu ini kayaknya yang saya dapat. Jadi yang pertama tadi di awal itu pengkondisian kelasnya sangat bagus. Jadi siswa diarahkan untuk membenarkan posisi duduk sehingga lebih fokus, lebih baik. Juga untuk penjelasan materinya juga menarik karena dengan diselingi tampilan video tadi ya Pak ya. Lalu motif yang saya lihat di sini sangat-sangat banyak memotivasi siswanya, sangat terlihat sekali seperti itu Pak. Jadi hampir di setiap kegiatan itu diselipkan motivasi-motivasi, juga penanaman pendidikan karakternya juga sangat terlihat gitu tadi Pak. Juga materinya juga Susah. maaf pada iklan. Jadi materi juga tadi saya lihat sudah dikaitkan dengan kehidupan nyata gitu ya Pak, sehingga anak merasa oh nanti terpakai nih untuk ini di rumah, untuk ini seperti itu. Jadi lebih mudah dicerna untuk siswa. Dan juga di kegiatan evaluasinya itu diberikan penguatan dengan tadi tes jawabannya diinihin lagi gitu ya, dijawab lagi bareng-bareng sehingga Review. merasa mantap dan yakin dengan hasil jawabannya. Jadi tidak ada keraguan-raguan dengan hasil jawabannya tadi benar atau enggak gitu, atau ada salah atau enggak gitu. Ya seperti itu Pak hasil observasi saya, dan ya menjadi untuk masukan saya semua ini untuk kedepannya nanti. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Saiful dan Bu Nufus. Iya Pak Saifullah, saya kelupaan ya karena saya terbiasa habis itu pembelajaran selanjutnya masih saya lagi. Jadi saya langsung gitu. Baik, terima kasih untuk observasinya. Silakan untuk Bu Relak, mohon pencerahannya. Baik Bapak Ibu, wah Masya Allah ya. Saya di sini sudah melihat Pak Riki sudah luar biasa sekali gitu. Mulai dari senyuman lebarnya itu loh gitu ya, bikin anak-anak itu jadi tidak mau beranjak dari kelasnya, karena kalau misalnya gurunya saja sudah serem gitu ya, gurunya sudah manyun, gurunya sudah bagaimana, itu anak-anak nanti tidak termotivasi ya Bapak Ibu. Baik, di sini mohon maaf sekali lagi saya tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar ya. Saya setuju gitu ya. Ternyata Pak Saifullah juga jadi pengamat yang baik di sininya. Ada hal-hal yang memang penting itu, tapi kita tidak lakukan ya Pak Riki ya. Karena yang namanya berdoa itu awal dan akhir itu harus ya salah satu penilaian dari sikap spiritual ya. Baik, saya tambahkan ya Pak Riki, di sini Bapak sudah pengkondisian kelasnya sudah is very good. Kita sahur Bu, pupus semahnya leres pisan gitu. Cuman di sini Bapak tidak jeli Pak. Kenapa? Karena saya melihat Pak Saifullah pas berdoa ini begini. Seharusnya kita itu ya Pak, nanti misalnya nih, udah nih berdoanya, samperin anaknya gitu. Oh iya, sayang, Saifullah ganteng. Tadi kalau berdoa yang terakhir dia, ya itu juga
merupakan kan salah satu penilaian dari sikap spiritual juga ya. Itu juga harus kita perhatikan, jangan sampai gini, kita mau berdoa atau mau pengkondisian persepsi, ada anak yang malawung lah kalau bahasa Sunda mah gitu ya, atau yang melamun jika tadi pas saya pulau banyak Pak Riki. Temuan itu Bu, Oh gitu. temuan di kelas kan macam-macam murid. Oh gitu, berarti acting Pak saya pulau itu hebat ya. Iya, nguji. Muji ya, yang ternyata baik gitu ya, ternyata hebat lah ya. Ini semangatnya juga, aduh ya. Betul ya Pak Riki, itu memang sudah luar biasa IT-nya. Saya juga belum bisa seperti itu Pak Riki gitu ya. Nah ini di kegiatan inti saya tadi melihat, mohon maaf Pak Riki, tadi pas di apa ya, yang breakout room itu kan pasti ada guru itu dipersilahkan untuk Masuk apa ya, harusnya gitu kan berarti kita itu membimbing ya peserta Iya. didik ya. Iya, betul. Bapak itu gini, baik Bapak masuk ya ke room ini Oh, gitu. iya. Ya, betul. Baik ya, Bapak masuk ke room ini. Oh, ini forumnya grup kelompoknya Regina. Sepertinya di sini ada yang masih belum kompak. Ayo dong, itu juga kan merupakan salah satu penilaian dari sikap sosial juga. Jadi gini, jadi kita itu ketika anak-anak diskusi juga tidak los begitu saja kita duduk manis di pojokan atau bagaimana, tidak seperti itu. Walaupun kita laksanakan dengan daring, ya tetap saja saya pun seperti itu Pak Riki. Betul. Saya kemarin 1 tahun full itu menggunakan Zoom. Ketika breakout room saya nongol, ada Bu Rela. Jadi anak-anak teh termotivasi untuk belajar betul-betul gitu ya. Saya yakin Pak Riki itu lakukan gitu ya. Iya. Cuman di sini mungkin kelupaan ya Pak ya. Iya, betul. Saya Biasanya itu gitu orangnya sih, Bu. husnudon aja deh gitu ya. Ya namanya juga kalau lagi tampil pasti lah grogi atau apa gitu Iya, ya. betul. Tapi kan istilahnya ini merupakan satu memang yang harus kita perbaiki ke depannya. Kemudian tadi saya yang kurang dengar atau gimana ya? Saya diberitahu ya. Iya, Diberitahu apa saya yang kurang, apa yang saya salah dengar gitu. Tidak, agak kaget gitu, agak Oh susah gitu. gitu. Jadi intonasi bahasanya itu loh, Iya. jangan sampai anak-anak diberitahu. Dikasihnya tahu. Tahu gitu ya, harus jelas ya Bapak Ibu intonasi. Karena apa? Anak-anak itu cenderung meniru kita. Kata Pak Riki juga tadi udah diberitahu dah, gitu ya, gitu. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, kita itu memang sebagai guru harus jadi figur yang memang harus segala bisa, atau memang harus segala kita itu karakter kita itu terbimbing gitu dengan hal-hal yang baik gitu, supaya anak kita juga anak yang kita harapkan menjadi di karakter KI 1, 2, 3, 4-nya itu tercapai ya. Kemudian saya juga setuju tadi dengan Pak Riki. Pak Riki ada melakukan kesalahan, langsung minta maaf. Begitupun kita semua ya Bapak Ibu. Ketika kita jangan gengsi-gengsi gitu ya. Kita tapi punya trik. Saya juga suka melakukan kesalahan. Ibu itu salah. Oh iya ya. Mohon maaf ya Bu Relak salah. Tapi sebetulnya Bu Relak itu nguji kalian loh gitu. Supaya kita tidak ini juga gitu ya, terlalu kelihatan jelek gitu di hadapan anak-anak. Kita juga memang harus punya trik-trik tertentu gitu. Jadi jangan gini, kamu siapa kok ngeguruin bapak guru atau ibu guru, enggak seperti itu. Minta maaf. Karena saya pun sama Pak Riki di sekolah itu membiasakan dengan kata tolong, maaf, terima kasih, itu saya lakukan. Jadi setiap apapun itu anakku sayang, Bu Relak bisa minta tolong, terima kasih ya sayang ya. Bapak Ibu jangan mahal dengan kata sayang ya, itu sepertinya kata lebay gitu ya. Tapi itu bagi anak
itu efeknya enak Dalam. sekali gitu. Ketimbang kita panggil namanya, Regina, makasih ya, gitu. Beda gitu. Regina sayang gitu ya. Itu efeknya sangat baik-baik sekali ya. Gitu. Asal tapi jangan lebay juga, misalnya kita, apalagi kita ini ngajarnya di kelas atas gitu ya. Jangan sebagai guru juga, misalnya kalau perempuan sih pasti ibu banget gitu ya. Kalau bapak-bapak juga tolong ini diperhatikan, takutnya dari intonasi, dari sikap itu jangan sampai terjadi hal-hal yang memang memberikan reaksi negatif ya. Mama, pakai gini misalnya gitu, kita ke kelas 6. Mama tadi itu Pak Guru bilang sayang ke aku gitu. Padahal kita niatnya baik, tapi mungkin penyampaian anak ke orang tuanya itu salah ya gitu, seperti itu. Gitu. Nah, itu kemudian cara, iya betul, saya juga setuju Pak Riki, ketika kita memberikan satu permasalahan, anak itu memang harus kita persilahkan untuk mencari jalan yang termudah menurut mereka. Kita jangan kekeh dengan jalan apa yang kita ajarkan gitu. Bebaskan saja anak-anak, silakan kamu cari itu rumusnya yang menurut kalian bisa, yang menurut kalian mudah gitu. Kita sebagai guru tidak boleh alergi gitu, walaupun itu matematika gitu ya. Cari yang termudah gitu. Ya, tadi disayangkan pula yang saya ini kan Pak Riki. Mohon maaf, untuk kesimpulan di akhir pembelajaran itu diusahakan anak-anak yang menyimpulkan ya. Kita hanya membimbing, kemudian setelah ada penyimpulan baru kita menguatkan. Ya, misalnya tadi, anak-anak kita belajar apa hari ini? Mungkin nanti Pak Saifullah atau Bu Yati, hari ini kita belajar seru Pak Guru tentang volume gitu ya. Ya, gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya pun di sini salut dengan Pak Riki ya, bisa menampilkan materinya itu kontekstual, sehingga anak itu dekat dengan peristiwa dan yang dialaminya dalam sehari-hari. Sehingga suatu hari Bapak Ibu begini ya, saya pun belajar di sini. Ketika anak itu tuntas, bukan berarti nilainya 100. Tetapi yang namanya tuntas itu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, itu mungkin satu tambahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga bukan guru yang sempurna, tapi insya Allah demi kebaikan Bapak Ibu semua, mohon maaf saya harus ungkapkan ini semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Terima kesempatan kasih ini. Bu Rela untuk pencerahannya ya, banyak bermanfaat sekali. Terima kasih. Pak Riki mah udah hebat sekali ya Pak Riki ya. Wah, Masya Allah ya teman-teman ya. Cuman nanti mungkin perbaikan-perbaikan yang sedikitnya itu ya, terkadang kita itu ya namanya juga manusia gitu ya, diperbaiki ya. Baik Ibu Regina, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mangga di Ibu Regina yang sampaikan. Baik Ibu, terima kasih, dan juga Bapak dan Ibu yang sudah tampil hari ini. Untuk waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 11 ya, 3 menit lagi. Ini untuk Bapak-Bapak sudah siap dengan kopiahnya nih Pak Saiful. Rekaman yang punya Pak Riki di